Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, saya ucapkan selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Kita masih dalam suasana kehangatan Paskah kebangkitan Kristus, dan kita saat ini memasuki minggu kedua setelah Paskah. Dan kita juga ternyata masih dalam situasi pergumulan dunia terkait dengan COVID-19. Oleh karenanya, Ibu Bapa dan saudara-saudara terkasih, biarlah kiranya firman Tuhan yang akan tetap meneguhkan kita menjalani hari-hari dan kehidupan kita. Dan sebagaimana firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31. Marilah kita mendengarkan di tengah-tengah kita. Dan dalam perikop ini diberi judul perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua, ibu bapa dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan terlebih yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan teks ini, Yohanes 20 ayat 19 hingga 31, saya ingin menekankan satu tema bagi kita, yakni melihat dan mempercayai Tuhan yang bangkit. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, hari ini lewat firman Tuhan dalam teks ini, saya ingin mengajak kita untuk pertama-tama memahaminya dari bagian akhir dari teks ini, yakni pada ayat 31 yang berbunyi, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi pesan utamanya ialah bahwa semua yang dicatat, maksudnya dalam Alkitab ini, supaya kita percaya pada Yesus, dan oleh iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Jadi makin jelaslah kini bagi kita maksud dari firman ini. Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih, percaya dan memperoleh hidup dalam Yesus, ini adalah perkara yang penting dan luar biasa. Ternyata selama ini masalah ini atau masalah percaya dan mengimani ini sering terabaikan atau missing dari kehidupan manusia, bahkan orang percaya sendiri. Ada orang yang mengaku percaya tetapi tidak hidup dalam apa yang dipercayainya. Kalau kita juga bertanya, apakah iblis percaya akan firman Tuhan? Kita boleh katakan, ya, benar. Iblis percaya, bahkan mahir menghafal dan mengungkapkannya. Seperti yang dinyatakannya misalnya waktu iblis mencobai Yesus di padang gurun. Lalu apakah orang Kristen percaya akan firman Tuhan? Tentu banyak. Bahkan juga banyak yang menjadi pelayan dan hamba yang memberitakan dan mengkhotbahkan firman Tuhan. Lalu apakah mereka hidup dalam namanya? Nah, ini kadang sulit untuk dijawab. Dan kadarnya seperti apa juga tidak mudah untuk menilainya. Nah, itu sebabnya Yesus berkata dalam Lukas 11 ayat 28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, kata memelihara di sini bermakna menjaga, menuruti, mengikuti, mematuhi, dan itu berarti hidup di dalamnya, di dalam firman Tuhan itu. Ibu bapa dan saudara yang terkasih, ketika Yesus telah bangkit dari kematian, maka hal yang tidak mudah ialah meyakinkan para pengikut dan murid-muridnya
bahwa Ia telah bangkit dan agar mereka percaya sepenuhnya atas apa yang telah dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Tidak mudah. Itu sebabnya Yesus sendiri menemui Maria Magdalena ketika dikubur. Yesus sendiri juga menjumpai murid-murid ketika mereka sedang berkumpul dalam ruangan di tempat yang tertutup dan terisolasi, karena mereka masih takut untuk menampakkan diri di depan publik, khususnya kepada orang Yahudi. Dan peristiwa dalam teks ini, Ibu Bapa dan Saudara, adalah salah satu dari momen di mana Yesus menjumpai mereka. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus, ketika Yesus menjumpai murid-muridnya dalam teks ini, ada 4 hal penting yang dinyatakan oleh Yesus, dan keempat hal penting ini perlu untuk meneguhkan mereka. Hal yang pertama yang disampaikan oleh Yesus adalah menyampaikan damai sejahtera. Dalam ayat 21 dikatakan, damai sejahtera bagimu. Bahkan ada paling tidak 3 kali Yesus menyampaikan damai sejahtera kepada mereka. Yang kedua, Yesus mengutus mereka. Juga pada ayat 21 dikatakan, aku mengutus kamu. Yang ketiga, Yesus memberikan Roh Kudus. Dalam ayat 22 disebut, terimalah Roh Kudus. Dan yang keempat, Ibu Bapa dan Saudara, Yesus memberikan otoritas pengampunan. Pada ayat 23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus, damai sejahtera dalam bahasa aslinya diterjemahkan dengan eirene atau bahasa Yunani. Dan eirene ini diartikan dengan damai, diartikan sebagai keserasian, ketertiban, dan selamat. Damai sejahtera adalah esensi penting dalam hidup yang kita jalani, dan damai sejahtera itu adalah pemberian Tuhan. Namun Ibu Bapa dan Saudara, oleh berbagai keadaan yang menekan maupun oleh akibat perbuatan dan sikap manusia, maka damai sejahtera ini sering lenyap atau tersingkirkan dari kehidupan. Dan damai sejahtera adalah salah satu dari buah-buah roh, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Galatia 5 ayat 22. Ketika Yesus mengembuskan Roh Kudus, maka hal itu menjadi kekuatan yang mengisi dan menuntun hidup murid-murid dan menghalaukan segala roh ketakutan, roh kekhawatiran, dan menggantikannya dengan damai sejahtera dan keberanian untuk bersaksi, karena mereka memiliki tugas penting dalam pengutusan selanjutnya. Memang Ibu Bapa dan Saudara, murid-murid sudah pernah diutus oleh Yesus. Mereka juga sudah pernah diberi kuasa untuk mengalahkan setan-setan dan roh jahat, serta menyembuhkan berbagai penyakit. Tetapi semenjak peristiwa penangkapan Yesus
berlanjut dengan penderitaan dan kematiannya, maka semua itu seakan sirna. Bahkan selain ketakutan, di antara mereka ada yang menyangkal dan tidak percaya kepada Yesus. Oleh karenanya, mereka membutuhkan kekuatan untuk memulai fase yang baru yang bertitik tolak dari kuasa kebangkitan Yesus. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, seberapa pentingkah pengampunan itu, sehingga Yesus memberikan otoritas untuk mengampuni kepada murid-muridnya. Kalau kita mencoba mereview pelayanan Yesus bersama murid-muridnya, maka sejumlah hal ini ada dalam pengalaman yang mereka hadapi, yakni ketidakadilan, permusuhan, dendam, amarah, kebencian, arogansi, kesewenang-wenangan, dosa, dan pemberontakan, dan lain sebagainya. Dan semua ini akan menjadi pengalaman dan sifat yang bisa terekam dan tersimpan di dalam hati, bahkan bisa juga terwariskan atau menuntut pembalasan. Oleh karenanya, hanya pengampunanlah yang dapat memulihkan semuanya itu. Dan itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ayat 23. Yesus memberikan otoritas untuk mengampuni, karena pengampunan itu bersumber dari Tuhan sendiri. Jadi misalnya ketika kita mengampuni, bahwa kita tidak sedang menyatakan sesuatu dari kemampuan atau kewenangan kita sendiri untuk mengampuni, melainkan atas otoritas yang Tuhan berikan. Yesus sendiri pernah berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Markus 2 ayat 10. Dan pengampunan juga menjadi perintah yang harus kita lakukan sebagaimana diajarkan oleh Yesus dalam doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya. "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Matius 6 ayat 12. Dalam doa yang diajarkan Yesus ini, kita memahami suatu hubungan kausal pengampunan, yakni mengampuni dan diampuni. Dan lebih tegas lagi dikatakan oleh Yesus dalam Matius 6 ayat 15, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, Thomas adalah salah seorang dari murid Yesus yang tidak mudah mempercayai kebangkitan Yesus. Dan Thomas ini sesungguhnya, ibu bapa dan saudara, mewakili sikap kita yang tidak mudah percaya, atau juga sikap sebagian orang yang terlalu mengandalkan logika dan fakta empiris semata. Thomas berkata kepada murid-murid yang lain, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat 25. Namun keraguan dan ketidakpercayaan Thomas ini diketahui oleh Yesus. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan berikutnya Yesus menemui kembali murid-muridnya, dan di sana ada Thomas.
Lalu ia menyuruh Thomas untuk menaruh jarinya pada lubang bekas paku di tangannya agar percaya dan berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ayat 29. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, kepercayaan dan keyakinan iman itu melampaui segala kemampuan fisik, termasuk apa yang dilihat oleh mata. Hal yang terpenting kemudian dalam hidup orang percaya ialah bagaimana agar memiliki mata iman. Beberapa dari orang yang disembuhkan oleh Yesus, mereka telah percaya kepadanya sebelum melihat, misalnya seperti orang buta yang buta dari sejak lahirnya. Dan kepada orang buta di dekat Yeriko, Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Lukas 18 ayat 42. Jadi iman itu mendahului segala apa yang kita terima. Iman itu mendahului apa yang kita lihat. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita hidup dalam masa-masa yang sulit saat ini dan serba terbatas untuk melakukan aktivitas dan berkomunikasi secara langsung. Ada banyak hal dalam keseharian dan kebiasaan kita selama ini yang harus kita setap ulang. Bahkan mungkin juga paradigma berpikir kita atau apa yang lazim kita sebut sebagai mindset. Dalam bukunya yang berjudul How Change Happens, seorang yang bernama Cass Sunstein menyoroti bagaimana perubahan the role of social norms berpengaruh begitu besar terhadap manusia. Perubahan itu bisa sekaligus powerful, mempengaruhi behavior, maupun justru fragile dan melemahkan serta menjatuhkan manusia. Dan kita mengalami perubahan dalam interaksi sosial yang luar biasa saat ini, menyangkut kebebasan dan keterkurungan atau isolasi. Dan ini bisa merubah juga lifestyle kita. Sebagian orang sudah mulai merasakan stres dengan mengisolasi diri. Tidak mudah, ibu, bapak, dan saudara, bagi kita menyesuaikan diri dan mengantisipasi keadaan yang serba tidak pasti ini. Dan kalau kita mencoba bertanya, siapakah yang memegang kendali dan mengontrol situasi hidup saat ini? Itu juga tidak mudah menjawabnya. Beberapa waktu yang lalu, dan ini saya ingin ungkapkan hanya sebagai contoh, seorang minister di New South Wales mendapat fine karena melanggar aturan dalam kondisi pandemik COVID-19 ini, dan berujung pada keputusan yang bersangkutan untuk resign dari jabatannya. Ini bukan perkara sederhana, karena peraturan yang dilanggar itu hanya ada dan dibuat pada masa krisis ini. Mungkin bulan-bulan ke depan peraturan itu tidak berlaku lagi. Sejumlah orang di antara kita juga kehilangan pekerjaan, dan ini tentu mempengaruhi income
keluarga. Bagaimanakah hal ini disikapi dalam perspektif iman yang diyakini selama ini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pemelihara dan penjamin hidup? Bagaimanakah kita juga merespon orang yang lebih sulit hidupnya dari kita, dan apa yang dapat kita lakukan? Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita, ibu bapak dan saudara-saudara. Kalau Anda atau saya tidak mengalaminya, hal itu tidak semuanya berteori tentang iman. Maksudnya bahwa kita tidak semudah mengatakan atau mengungkapkan masalah iman kalau tidak masuk dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh manusia saat ini. Namun demikian ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, di tengah-tengah berbagai ketidakpastian hidup ini, kita akan tetap berkata dan menegaskan bahwa jaminan dan kepastian hidup kita ada pada Dia, yakni Tuhan yang memberi kehidupan. Kita sekarang mendapat pelajaran yang begitu berharga untuk kembali mengimani Tuhan dan menyadari bahwa kita makhluk yang rapuh dan ringkih, dan agar kita tetap dan selalu bersandar padanya. Imanlah yang menghubungkan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan iman itu kita akan mengakuinya dengan segenap hati seperti Thomas yang akhirnya berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh sejenak disapa oleh firman-Mu, dan kami sepenuhnya kembali menyerahkan pada otoritas Tuhan, agar Engkau yang menopang kami memahami kebenaran firman-Mu, dan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu meneguhkan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Teguhkan iman percaya kami kepadamu di tengah-tengah pergumulan yang masih kami hadapi bersama masyarakat dunia saat ini. Dan kami ingin berdoa kepada mereka yang mengalami keadaan yang sulit dengan pekerjaan, dengan kondisi sakit penyakit, bahkan juga kondisi psikis dan mental yang kini menghinggapi sejumlah orang oleh keadaan yang sulit ini, oleh isolasi ini. Biarlah kami tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu di mana kami bersekutu, yang walaupun kami tidak dapat bersekutu secara langsung di tempat ibadah atau di gereja, tetapi roh kami satu di dalam Tuhan. Iman percaya kami tetap terarah kepadamu. Kami akan saling mendukung dalam doa, saling menopang sedaya upaya yang Tuhan beri bagi kami untuk saling memperhatikan. Berkati jemaat-Mu GKI, dari anak bayi yang bertumbuh, para teenager, pemuda, orang tua, bahkan mereka yang lanjut usianya. Berilah kami kekuatan, pengharapan iman yang selalu terarah kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.